Yang berhormat Tan Sri Senator Tan Sri Anifah Ahmad yang kita kasihi. Nomor 9. Nomor 9. Nomor 9. Alhamdulillah pada malam ini saya jangka tadi mau bertolak dari rumah. Orang bilang kalau mau berjalan mau hujan sediakan payung sebelum hujan. Jadi saya pun pakai jaket. Jadi syukur itu hujan tidak turun, menggambarkan rahmatnya pertemuan kita pada malam ini. Gasak! 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 Siapa yang kita mau gasak ini? Kita sudah dengar daripada kita punya peguam sudah bercakap, saudara kita punya Datu Ebli, kita punya Klepot, dan juga kita punya ketua PDM yang ada sini sudah bercakap. Siapa yang kita mau gasak? Yang kita ini bagus-bagus dalam JRS dituduh rasuah. Siapa sebenarnya yang rasuah ini? Kata Datu Ebli. Kita pun tidak mau sentuh orang punya parti. Kita tidak mau sentuh siapa-siapa pemimpin. Mari pada malam ini kita tengok apa sebenarnya hal tujuh Tan Sri untuk menjadi calon nomor 9 di M30 Pengawal ini. Tidak payah kita kasih buluk-buluk yang lain. Mari kita jalan, kita mau teruskan pembangunan untuk kita punya M30 Pengawal. Boleh tidak? Saya mau bantu lagi? Nanti. Nanti dulu. Oke, baik. Bila saya berpikir-pikir semasa saya dalam Barisan Nasional, orang kata memang kita pun baik di peringkat pusat dan juga negeri, apalagi di kawasan dengan Muhammad Alamin, kita sangat baik merancang sesuatu pembangunan demi untuk kemaslahatan rakyat, untuk kebaikan kita punya penduduk-penduduk, kebaikan kita punya masyarakat. Walaupun demikian, tidak ada sebarang jawatan saya diberikan. Saya mula mengurak langkah sebab melihat kenapa kita punya masyarakat ini begini juga. Sampai sekarang masih begini. Bersilih gantilah YB, entah apa-apa YB, tapi begitu juga. Saya dalam Barisan Nasional ini, tapi YB saya pun begini. Apa saya mau bikin ini? Oke, tidak apa. Tidak semestinya kita dalam parti untuk aktiviti sosial kemasyarakatan ini untuk kita lakukan di situ. Tidak semestinya. Jadi saya mengambil inisiatif supaya saya bergerak dalam kita punya kumpulan, kita bergerak aktiviti sosial kemasyarakatan ini kita lakukan dalam satu persatuan yang dinamakan Persatuan Generasi Bumi Putra Sabah atau PRES. Jadi kita tidak rasa tertinggal sebab kita ikut sama-sama mengambil bahagian dalam membangunkan kita punya kawasan. Tapi malangnya bila saya sudah ulang alik dan sering tinggal di rumah di kampung, banyaklah masyarakat anak-anak muda ini datang. Saya pun selalunya pada hari Sabtu saya akan rehat, tapi bila pintu diketuk pada pukul 9 pagi saya pun, aduh, siapakah ini? Bila kita buka pintu, ketua kampung sudah di depan. Bersama-sama dia menyalakan pastor. Oh, tetamu sudah datang, kita kena layan. Mesti layan, tetamu datang kita kena layan. Bila saya tanya, saya cakap, kakak macam kakak salah rumah nih. Tidak. Kalau mau jumpa itu penyelia parlimen, dia punya rumah di belakang saya. Tidak, memang kami mau jumpa kau. Jadi bila jumpa saya ada surat alamat bantuan. Saya bukan YB. Tidak ada tuh. Pasal mau datuk. Inilah pasal saya datuk mau datang di rumah saya. Matilah saya. Jadi begitulah. Tiap hari kita punya aktiviti di sana pun memang kita bersama kawan-kawan. Apa yang ada kita makan, yang tiada jangan dicari. Jadi itulah kita mengambil berat tentang kita punya masyarakat. Jadi saya pun layan, saya ambil itu surat. Oke, baik. Mana yang saya boleh bantu, saya bantu. Yang tidak dapat bantu, mungkin kalau bukan sepenuhnya, separuh saja saya boleh bantu pun syukur sudah. Untuk anak-anak muda,
Seperti mana saudara di berbaju biru itu tadi, dia bertanya pada Tan Sri sebenarnya nih. Tapi satu saja saya akan bagi jawaban di sini. Nanti Tan Sri banyak lagi tuh, dia akan bagi tahu. Untuk anak muda nih, itulah saya sudah katakan, kita akan buat secara kita punya persatuan anak-anak muda. Tan Sri pun sudah bagi tahu, bukan kecil karena kita di Kimanis, di Bengawan ini besar. Apa kemauan anak-anak muda ini? Kalau mereka suka bertani, silakan buat pertanian. Geran ada, jatuh mundurnya pertanian ini di tangan kamu. Baru kamu pun bila kamu nampak sesuatu di depan, oh ya betul lah, jangan main-main lah. Rugi kita nih, orang sudah kasih duit, kita kasih beranak ini duit. Yang minat permotoran, mau buka litar, buka. Buat ladang, buat perikanan, buka. Tapi itulah selama ini bila mereka ini tidak digait oleh kita punya YB pemimpin yang ada, maka mereka pun makin lama makin tertinggal. Baru-baru ini saya sudah berjumpa dengan seorang profesor daripada UMS juga. Itulah menurut daripada Tan Sri tadi, dia pun dengan UMS macam orang kata memang tepat Tan Sri juga lah. Jadi kita senang berdamping dengan seorang pemimpin yang begitu berwibawa. Bila profesor ini beritahu dengan saya, dia kata, cari kau punya budak-budak di seluruh Bengawan. Saya kata, untuk apa nih profesor? Sekarang ini kita punya kementerian jabatan di Sabah, ada satu badan entiti, bila mau buat hospital, kilang, atau kedai, ataupun apa-apa saja yang melibatkan gas di dalam hospital semua, dia perlukan satu sertifikat. Jadi dia kata, kita bagi kursus sama ini belia semua nih. Selepas itu berapa lama? 3 hari untuk dapat sijil. Selepas dapat sijil, mereka boleh bekerja di mana-mana dan laku. Dan mereka akan kenang kepada orang yang kasih tahu dia macam begini nih. Betul nggak tidak? Betul. Mau dijalin sekali tidak? Mau. Baiklah, jadi untuk pembangunan seperti mana yang saya bagi tahu tadi, bahwa di dalam walaupun kita bukan dalam politik, kita sudah berbagai-bagai sebenarnya pembangunan yang kita bawa di dalam Bengawan ini. Kita sudah minta di saluran-saluran yang betul. Maksudnya kalau bilang mau pergi pembaikan jalan, menurut jalan, ataupun kita punya jalan konkret, parit konkret, sudah banyak Pak kita usahakan di sana ini. Kita bukan WB, tapi oleh karena perasaan kita yang menyayangi kita punya rakyat, gasak, 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 gasak. Jadi itulah dia. Barangkali selepas ini Tan Sri ada dia punya lagi hebat untuk menerangkan, sebab Tan Sri ini adalah seorang yang berpengalaman. Jadi kita akur kepada kewibawaan yang dimiliki oleh Tan Sri ini, untuk sama-sama kita majukan kita punya daerah Bengawan itu. Baik, saya sambung sedikit lagi. Kalau ada parti yang bila saya buka itu Facebook, dia kata dialah menteri yang buat, contohnya kita punya jalan Manggis, dia bilang saya yang laksanakan. Ada beberapa lagi untuk kita punya oil and gas, dia bilang dia yang laksanakan. Sebenarnya ini adalah yang telah lama dirancang oleh Tan Sri sewaktu dia ahli parlimen lagi. Apa boleh buat pada waktu itu Barisan Nasional kalah, dari atas sampai ke bawah kalah, maka perancangan itu tinggal perancangan. Tapi bila perancangan itu sudah masuk ke dalam belanjawan, maka perancangan itu diruskan. Tapi menteri pada waktu itu lain sudah. Jadi dia pun klaim, konon-konon itu saya punya, pasal berlaku dalam masa saya jadi menteri, jadi ahli parlimen atau adun. Sebenarnya ini semua oil and gas kita yang berada di sini di Kimanis, kita punya jalan Manggis, ini sebenarnya adalah usaha murni dan perancangan daripada Tan Sri Alifah Aman, calon nomor 9 N30 Bengawan nanti.
Kamu jangan terpedaya dengan mana-mana pemimpin yang bilang klaim itu ini. Kita punya peguam pun sudah cakap tadi, bila 63 sudah terkeluar, maka ramai menteri yang mau klaim. Konon-konon dialah yang pejuang Sabah. Jadi ini kita tidak mau, kita mau ini fakta. Dan kita tengok pun, kata si Datuk Iblis, Datuk Anifah dia bersih. Betul kan tidak? Betul. Pada 29 hari bulan ini bersamaan hari Sabtu, N30 Bengawan, undi calon nomor 9. nomor 9. nomor 9. bulat pembentung kerana air, bulat manusia kerana muafakat. Gasak, Gasak. gasak, Gasak. 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 Sekian, terima kasih.